Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Sparta dan teman-teman yang lainnya. Di sini kami dari kelompok 7 ingin membawakan materi tentang tugas presentasi mengenai Enterprise Risk Management. Kami perkenalkan terlebih dahulu, saya di sini Efri Lewanur Fazrin dan teman saya Mas Budiono yang nanti akan membawakan materi ini. Silakan dilanjutkan Mas Budi Dion. Oke, subbahasannya di sini adalah kami temanya mengoptimalkan manajemen risiko dalam organisasi. Slide selanjutnya Mas Dion. Baik, terima kasih Mas Dion. Saya akan memulai materi pada malam hari ini mengenai Enterprise Risk Management atau yang biasa kita kenal dengan ERM. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Enterprise Risk Management sebagai kerangka kerja untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan memantau risiko secara menyeluruh dalam organisasi. Tujuan akhirnya adalah agar kita semua memahami bagaimana IRM membantu organisasi dan mengelola risiko dengan lebih baik dan mencapai tujuan strategisnya. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa sih sebenarnya Enterprise Risk Management atau yang biasa disingkat ERM ini? Nah, ERM ini adalah sebuah pendekatan yang menyeluruh dalam mengelola risiko, di mana organisasi tidak hanya fokus pada satu jenis risiko saja, tetapi pada semua jenis risiko yang bisa mempengaruhi operasi dan keberlanjutan bisnis. Di sini kita bisa melihat bahwa Enterprise Risk Management memiliki beberapa tujuan penting. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan organisasi mencapai tujuan strategisnya. ERM mendukung perusahaan dalam mengelola risiko secara proaktif. Yang kedua, tujuannya adalah Enterprise Risk Management melindungi aset-aset dan reputasi perusahaan, serta memastikan bahwa bisnis dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Kemudian yang ketiga, tujuan IRM adalah membantu dalam pengambilan keputusan berbasis risiko. Artinya, sebelum mengambil langkah strategis, manajemen sudah mempertimbangkan berbagai risiko yang mungkin terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap perusahaan. Jadi, di sini bisa kita simpulkan bahwa enterprise risk management itu lebih dari sekedar menghindari risiko. Enterprise risk management adalah tentang bagaimana kita bisa mengelola risiko dengan baik untuk menciptakan sebuah peluang dan memaksimalkan keuntungan. Slide selanjutnya, Mas Dion. Oke, untuk slide selanjutnya mengenai the benefit of risk management. Oke, pada slide ini kita akan melihat apa sajakah manfaat yang didapatkan oleh organisasi ketika mereka mengadopsi enterprise risk management dalam kegiatan operasional mereka. Pertama, enterprise risk management itu dapat mengurangi volatilitas pendapatan dengan mengidentifikasi dan mengelola resiko yang terkait dengan kondisi eksternal. Contohnya seperti harga pasar, suku bunga, atau nilai tukar. Perusahaan dapat meminimalkan dampak ketidakpastian ini terhadap laba. Yang kedua, enterprise risk management menambah nilai perusahaan. Manajemen risiko yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya yang pada gilirannya nanti itu bisa meningkatkan nilai perusahaan di pasar. Kemudian yang ketiga,
Manfaat yang ketiga yang bisa kita ambil adalah dari sisi keamanan pekerjaan dan keuangan. Enterprise risk management ini bisa melindungi stabilitas keuangan perusahaan. Artinya, kita bisa artikan di sini perusahaan itu bisa lebih siap menghadapi tantangan atau krisis yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, sebagai contoh, banyak perusahaan besar, terutama di sektor keuangan, sangat bergantung pada manajemen risiko untuk menjaga stabilitas mereka, terutama di pasar yang bergejolak. Slide selanjutnya, Mas Dion. Oke, di sini akan kita jelaskan mengenai integration adds value. Kita akan bahas bagaimana sih integrasi dalam enterprise risk management menambah nilai. Sebelumnya, banyak perusahaan mengelola risiko secara terpisah atau dalam silo-silo yang bahasan sekarang lebih terkenal dengan bahasa silo ya. Artinya, setiap departemen atau fungsi mengelola risiko mereka masing-masing. Tetapi dengan enterprise risk management, kita mengintegrasikan semua jenis risiko-risiko keuangan, operasional, strategis dalam suatu pendekatan yang terpadu. Lalu, apa manfaat dari integrasi ini? Pertanyaan selanjutnya adalah seperti itu. Nah, dengan pendekatan enterprise risk management yang terintegrasi, perusahaan dapat menghindari risiko yang tidak diperhitungkan di antara berbagai divisi atau departemen. Ini disebut sebagai risiko silo. Integrasi ini juga memudahkan pengambilan keputusan yang lebih menyeluruh dan informatif. Dengan memantau semua jenis risiko dalam satu sistem, manajemen dapat memiliki pandangan yang lebih lengkap dan akurat. Nah, tentunya tentang kondisi risiko yang dihadapi perusahaannya. Sebagai contoh, perusahaan energi dan teknologi seringkali memiliki risiko yang saling berhubungan antara teknologi, regulasi, dan operasional. Nah, dengan adanya enterprise risk management ini, mereka bisa mengelola ketiga risiko ini secara bersamaan dan lebih efektif. Kemudian slide selanjutnya, Mas Dion. Slide selanjutnya adalah mengenai cautionary tales. Untuk memahami pentingnya enterprise risk management ini, kita bisa belajar dari kasus-kasus kegagalan manajemen risiko yang telah terjadi di dunia ini ya. Nah, di slide ini kita bisa mengambil beberapa contoh nyata. Salah satunya adalah yang pertama kasus mengenai Bose and Lomb menunjukkan bagaimana gagal mencapai target penjualan dapat mencapai serangkaian keputusan yang berisiko tinggi yang pada akhirnya mengurangi kepercayaan pasar dan merusak reputasi perusahaan. Kemudian yang kedua, ada kasus mengenai MF Global, sebuah perusahaan keuangan yang terlalu berisiko dalam utang Eropa tanpa pengawasan yang memadai. Hal ini menyebabkan perusahaan tersebut menghadapi kebangkrutan yang besar. Dari sini kita bisa belajar bahwa kurangnya perencanaan risiko yang matang dan pengawasan yang ketat dapat menyebabkan krisis yang merusak perusahaan, bahkan bisa menyebabkan kebangkrutan. Oleh karena itu, melalui enterprise risk management ini, perusahaan dapat memperhitungkan risiko jangka panjang dan menjaga agar mereka tetap berada di jalur yang aman. Oke, eh, slide selanjutnya, Mas Dion.
Kemudian sekarang kita akan memasuki inti dari proses manajemen risiko itu sendiri, konsep and process of risk management, yaitu konsep dan proses dalam enterprise risk management. Konsep pertama, yakni konsep resiko. Dalam enterprise risk management, kita harus memahami bahwa berbagai jenis resiko yang bisa mempengaruhi perusahaan, termasuk diantaranya adalah resiko pasar, kredit, operasional, dan likuiditas. Semua risiko ini memiliki karakteristik yang berbeda dan memerlukan strategi pengelolaan yang berbeda pula. Maka dari itu kita harus pintar-pintar dalam mengidentifikasi dan memahami risiko yang melekat pada setiap proses bisnisnya. Kemudian, proses manajemen risiko. Ada 4 tahapan utama dalam proses ini. Pertama yaitu bisa kita lihat yakni identifikasi, kedua pengukuran, ketiga mitigasi, dan keempat pemantauan. Lalu apa sih sebenarnya masing-masing itu? Yang pertama identifikasi. Di sini kita maksudnya adalah mengumpulkan informasi mengenai resiko-resiko yang mungkin terjadi dan mengidentifikasinya satu persatu. Kemudian tahapan selanjutnya adalah dengan pengukuran. Setelah tahapan pertama yaitu identifikasi sudah kita lewati, kita laksanakan, maka kita perlu menilai seberapa besar dampak resiko tersebut jika terjadi. Jadi kita bisa mengukur atau kita bisa measure tentang resiko yang kira-kira sudah teridentifikasi itu akan seberapa dampaknya terhadap perusahaan kita. Nah, misalnya melalui analisis sensitivitas atau skenario. Kemudian selanjutnya adalah mitigasi. Di tahap ini, perusahaan merencanakan langkah-langkah untuk mengurangi atau mengendalikan dampak dari suatu resiko. Bisa berupa asuransi, lindung nilai, atau strategi lainnya. Di sini kita bisa lihat bahwasanya proses mitigasi ini akan sangat bergantung kepada proses-proses sebelumnya. Karena bila tidak ada identifikasi dan pengukuran sebelumnya, maka langkah selanjutnya itu, langkah mitigasi ini kita tidak bisa lalui. Yang keempat, tentunya adalah pemantauan. Setelah strategi mitigasi itu kita terapkan, resiko ini perlu dipantau atau kita harus monitoring secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa tindakan yang telah diambil ini benar-benar efektif dan mencapai targetnya atau eh, pas dengan risiko yang akan terjadi. Kemudian proses selanjutnya setelah tadi kita mengetahui konsep dasar risiko itu tersebut, kemudian proses dari manajemen risiko. Nah, yang kemudian adalah kesadaran mengenai risiko. Enterprise risk management sendiri itu mohon maaf, enterprise risk management sendiri itu melibatkan budaya risiko di seluruh budaya risiko di seluruh organisasi. Jadi tidak hanya enterprise risk management ini tidak hanya eh, apa ya tidak hanya dilaksanakan oleh top level management atau senior management ke atas. Jadi enterprise risk management ini harus merupakan kesadaran yang harus ditimbulkan di semua level perusahaan, di semua level stakeholder di sebuah perusahaan, dari baik dari karyawan terendah sampai dengan top level itu harus menyadari terkait risiko yang muncul di perusahaannya tempat bekerjanya, di mana setiap karyawan dan manajemen diharapkan itu sadar dan peka terhadap risiko-risiko. Artinya, risiko bukan hanya tanggung jawab
dari yang saya sampaikan tadi di awal, tidak hanya tanggung jawab dari tim risk atau kemudian top level management, tapi memang menjadi sebuah tanggung jawab dari semua orang dalam perusahaan tersebut. Nah, dengan proses ini, perusahaan diharapkan bisa memastikan bahwa risiko dikelola dengan baik di setiap tahap pada setiap level organisasi. Jadi dari slide-slide yang tadi kita bahas, kita memahami bahwa enterprise risk management adalah sebuah pendekatan manajemen risiko yang menyeluruh dan terintegrasi. Enterprise risk management sebenarnya bukan hanya tentang menghindari risiko, tapi juga tentang memanfaatkan risiko tersebut secara strategis untuk meningkatkan nilai perusahaan. Dengan mengelola risiko, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih baik tentunya. Kemudian bisa juga bisa menjaga stabilitas dan bisa mencapai tujuan strategis mereka. Kemudian untuk slide selanjutnya, pada slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Mas Budiono. Mas Budiono, silakan kita gantian presentasinya. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya, Mas Efri. Selamat malam, Pak Sparta dan teman-teman sekalian. Izinkan saya untuk melanjutkan presentasi di beberapa slide selanjutnya yang mungkin nanti ada beberapa poin yang akan saya coba explore cukup panjang. Namun untuk mempermudah itu, saya mohon izin untuk file share screen-nya, mungkin materinya bisa disiapkan dari Mas Efri terlebih dahulu. Mas Efri yang share screen itu. Siap. Sebentar saya share screen dulu ya. Bisa minta tolong stop screen dulu, Mas Dion. Di tempat Baik, Mas Dion. Mas Efri. Oke, entire screen. Apakah sudah terlihat? Mohon maaf. Iya, Slide-nya sudah terlihat? Mohon maaf, layarnya sudah terlihat ya. layarnya sudah Bentar, terlihat, tapi slide-nya masih belum. sebentar, maaf. Belum saya minimize semua. Oke, slide-nya tadi. Oke, tadi sampai ke Next. ininya. Iya, betul. Ya, ini. Silakan Mas Budiono. Baik, terima kasih banyak Mas Efri. Mohon izin untuk melanjutkan presentasi di materi selanjutnya, yaitu risk measurement. Risk measurement atau pengukuran risiko ini mempunyai kedudukan atau posisi yang sangat penting ya. Karena tanpa tahu seberapa risiko yang dihadapi, kita akan sulit menentukan langkah-langkah mitigasi yang sesuai ya dengan sumber daya yang ada di lingkungan kita ya. Baik, kita mulai saja dengan mencoba mengeksplor pengukuran risiko yang bisa dilakukan. Ada beberapa metode utama yang biasanya dilakukan, digunakan dalam pengukuran risiko. Di sini saya mencoba menjelaskan 3 metode yang biasanya diterapkan. Pertama, value at risk atau VAR. Metode ini salah satu teknik paling populer dalam menghitung potensi kerugian atau potensi kerugian maksimum yang ada di dalam kondisi pasar yang normal ya. Kalau kita ambil analogi atau contohnya misalnya seperti ini. Dalam lingkungan perbankan, VAR sering digunakan untuk menghitung risiko pasar, di mana bank menghitung berapa besar kerugian maksimum yang mungkin terjadi dalam satu hari, seminggu, atau bahkan mungkin lebih lama lagi
1 bulan mendatang atau setahun. Dalam kondisi pasar yang normal tentunya. Misalnya jika kita menghitung VAR harian, hasilnya adalah $1 juta, itu berarti ada kemungkinan 1% atau 5% tergantung dari parameter. Bahwa kerugian yang kita alami mungkin akan melebihi $1 juta pada hari itu ya. Dengan metode VAR ini kita dapat merencanakan cadangan untuk menghadapi resiko yang telah atau yang sudah diperkirakan ya. Sekarang lanjut ke analisa risiko. Dalam analisis ini, kita biasanya mengevaluasi bagaimana risiko dapat berdampak pada organisasi dalam berbagai skenario. Sebagai contoh, apa yang akan terjadi pada bisnis kita jika terjadi krisis ekonomi seperti resesi? Bagaimana jika ada perubahan regulasi yang tiba-tiba keluar ya, atau bahkan krisis global seperti pandemi kemarin ya di tahun 2020, atau juga kejadian-kejadian lain. Nah, di sini analisis skenario membantu kita membayangkan dampak dari kejadian yang luar biasa ini dan mempersiapkan mitigasi yang sesuai. Misalnya jika kita ada di industri manufaktur, kita bisa menilai bagaimana lonjakan biaya bahan baku ya, karena kondisi yang luar biasa itu tentunya akan membuat inflasi harga di mana-mana ya, sehingga harga bahan baku pun akan terdampak dan ikut naik. Dan tentunya ini akan mempengaruhi probabilitas di industri itu. Dengan demikian, kita harus dapat mempersiapkan langkah-langkah untuk menjaga kelangsungan operasional dari industri manufaktur tersebut, meskipun terjadi krisis. Inilah salah satu yang skenario atau metode yang efektif ya untuk digunakan pada saat kejadian luar biasa, yaitu dengan analisis skenario. Mungkin saya lanjut ke analisis selanjutnya, yaitu analisis sensitivitas. Sedikit berbeda dengan analisis skenario yang lebih melihat ke situasi secara keseluruhan. Untuk analisis sensitivitas ini tujuannya untuk mengukur seberapa sensitif hasil dari bisnis terhadap perubahan variabel. Misalnya seperti suku bunga atau nilai tukar mata uang. Bagaimana probabilitas kita akan terpengaruh jika suku bunga meningkat katakanlah sebesar 1%. Nah, dengan analisis sensitivitas ini, kita tentunya bisa menyesuaikan strategi keuangan dan operasional industri kita atau perusahaan kita untuk mengurangi dampak-dampak negatif yang mungkin akan timbul. Jadi selain ketiga metode di atas, kita juga memiliki alat penting lainnya yang biasanya bisa kita gunakan untuk melakukan pengukuran risiko, yaitu KRI ya, atau Key Risk Indicator. Di sini saya biar mudah saja, saya baca dengan ejaan Indonesia saja. KRIS atau KRI adalah indikator yang digunakan untuk memantau dan mengidentifikasi potensi risiko sejak dini. Jadi KRI ini bisa dianggap seperti alarm awal yang memberi kita peringatan sebelum risiko benar-benar muncul atau bahkan menjadi masalah besar. Kita ambil contoh saja seperti ini. Dalam sebuah industri keuangan, perubahan tingkat pengangguran atau inflasi itu bisa menjadi sebuah KRI atau KRI yang menunjukkan risiko meningkatnya gagal bayar pinjaman. Nah, dengan metode KRIS ini, kita bisa mengantisipasi ancaman yang mungkin akan datang. Sehingga kita bisa mengambil tindakan pencegahan sebelum risiko tersebut
benar-benar berdampak pada bisnisnya. Kunci utama dari risk yang efektif yaitu tadi memberikan peringatan dini yang memungkinkan kita mengambil tindakan pencegahan lebih awal yang pada akhirnya melindungi industri atau perusahaan dari dampak buruk risiko yang lebih besar ya. Oke, Mas Kafri, minta tolong next slide. Oke, slide selanjutnya ya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan apa sih IRM atau Enterprise Risk Management ya. Mulai dari definisi, fungsi, kemudian juga peningkatan ya. Secara general di sini ada 3 poin yang akan saya coba explore. Definisi dan fungsi IRM. Kemudian terkait juga peningkatan keputusan strategis dan satu lagi terkait dengan pandangan ya. Baik, sekarang kita lanjutkan saja dengan mencoba menjawab apa itu Enterprise Risk Management atau IRM. Mungkin tadi sebelumnya secara di awal tadi sudah dijelaskan oleh Mas Jeffrey ya. Di sini saya mencoba mengeksplor kembali. IRM atau Enterprise Risk Management adalah pendekatan yang komprehensif dalam mengelola risiko di seluruh bagian organisasi ya. Berbeda dengan manajemen risiko tradisional yang biasanya hanya terfokus pada satu jenis risiko saja ya. Nah, kalau IRM ini namanya juga enterprise ya. Dia itu mengintegrasikan semua jenis risiko, baik itu risiko keuangan, operasional, strategis, dan juga mungkin risiko kepatuhan ya dalam satu sistem yang terstruktur ya atau terstruktur. Mengapa IRM ini sangat penting? Ya tentunya ada alasannya. Dengan IRM kita tidak hanya fokus pada risiko yang terjadi saat ini, tetapi kita juga mengambil langkah proaktif untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola risiko di masa depan. Ini merupakan pendekatan yang jauh lebih holistik atau terintegrasi sehingga setiap bagian dari organisasi kita dapat bekerja sama dalam mengelola risiko secara menyeluruh. Nah, dengan IRM ini kita tidak hanya mengelola risiko untuk menghindari masalah, tapi juga melihat bagaimana risiko ini bisa memberikan peluang baru bagi perusahaan. Misalnya, sekarang saya mau coba menganalogikan di sebuah industri teknologi ya. Penerapan IRM memungkinkan kita mengidentifikasi risiko keamanan data lebih awal ya. Apalagi sekarang banyak beberapa case ya, baik itu di instansi swasta ataupun pemerintah yang terjadi kebocoran data ya. Data kita diretas di mana-mana. Nah, sebelum terjadi kebocoran data yang akan merusak reputasi perusahaan, dengan IRM ini kita akan terbantukan di dalam mencegah masalah sekaligus memperkuat kepercayaan nasabah kita ya, pelanggan, pengguna, misalnya di industri teknologi ya, pengguna aplikasi atau sistem teknologi ya. Kalau di industri perbankan ya tentunya berkaitan dengan nasabah kita ya. Jangan sampai nasabah kita hilang kepercayaan terhadap bank yang kita lindungi. Apa sih manfaat utama dari IRM ini? Pertama, IRM itu memberikan pandangan terintegrasi mengenai semua jenis risiko yang mungkin dihadapi organisasi kita. Dengan demikian, perusahaan bisa merencanakan masa depan tentunya dengan lebih baik ya, dan mencapai tujuan strategis. Nah, mungkin manfaat lainnya,
IRM bisa membantu kita membuat keputusan yang lebih terinformasi. Manajemen risiko yang terintegrasi berarti bahwa semua bagian organisasi telah bekerja bersama-sama untuk mengidentifikasi, menilai, dan merespon risiko, bukan bekerja secara individual ataupun masing-masing ya, atau bekerja secara terpisah. Namanya juga enterprise, jadi kita harus semuanya terpadu dalam satu koordinasi ya. Jadi dengan demikian, secara keseluruhan, koordinasi dalam organisasi itu menjadi lebih baik dan respon terhadap risiko juga jadi lebih cepat. Contoh nyata dari penerapan IRM bisa kita lihat di industri perbankan, di mana di industri perbankan itu kan posisi data itu sangat penting ya. Bank yang menerapkan IRM bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan regulasi, seperti peraturan baru dari OJK ya, ataupun dari Bank Indonesia. Nah, kecepatan seperti ini tuh memberikan bank keunggulan kompetitif di market ya, atau di pasar, yang tentunya akan berdampak pada kepuasan nasabah dan kelangsungan bisnis dari bank itu. Nah, pendekatan proaktif dalam IRM ini tentunya tidak hanya membantu kita dalam mengelola resiko, tetapi juga membantu kita mengenali peluang yang mungkin muncul. Ya, dengan begitu kita tidak hanya menghindari kerugian, tetapi juga menciptakan nilai baru dari resiko yang dihadapi. Baik, Mas Efri, minta tolong lanjut ke slide selanjutnya. Oke, sekarang saya coba mengeksplor di materi ini, Chief Risk Officer, CRO. Ada 3 poin besar, tanggung jawab CRO, kualifikasi utama CRO, dan peran dalam budaya risiko. Baik, saya mencoba membahas peran penting dari Chief Risk Officer dalam penerapan manajemen risiko perusahaan ya. CRO itu apa sih? CRO sendiri adalah eksekutif senior yang memiliki tanggung jawab utama atas semua aspek manajemen risiko di perusahaan. Tugas utama dari CRO sendiri tentunya memastikan bahwa resiko atau bahwa strategi resiko perusahaan itu selaras ya dengan tujuan bisnis. Jadi CRO tidak hanya fokus pada pengembangan bagaimana untuk menghindari resiko, tetapi juga bagaimana mengelola risiko sehingga tujuan bisnis perusahaan tetap bisa tercapai dengan aman tentunya. Oke, kita lanjut ke tanggung jawab utama CRO ya. Di sini saya coba sampaikan ada 3 tanggung jawab. Pertama, menentukan strategi risiko yang terintegrasi dalam operasi perusahaan. Ini berarti CRO harus memastikan bahwa setiap keputusan bisnis, baik dari sisi keuangan, operasional, maupun pengembangan produk sudah mempertimbangkan aspek risiko. Kemudian yang kedua, melaporkan risiko utama kepada Dewan Direksi. Jadi CRO ini harus memastikan bahwa semua risiko besar yang dihadapi perusahaan itu harus terkomunikasikan dengan jelas ke high level management ya. Sehingga mereka bisa mengambil keputusan berdasarkan informasi risiko yang lengkap. Kemudian tanggung jawab yang ketiga, menciptakan dan mempromosikan budaya risiko di seluruh organisasi. CRO bertugas membangun budaya risiko yang membuat semua karyawan sadar akan risiko dan pentingnya mitigasi. Hal ini bisa dilakukan ya bisa lewat pelatihan, program kesadaran risiko, komunikasi yang efektif, dan juga mungkin bisa dilakukan dengan memberikan contoh dalam pengambilan keputusan sehari-hari ya.
Untuk menjadi seorang CRO yang sukses tentunya tidak mudah. Seseorang perlu memiliki pemahaman mendalam tentang analisis risiko, bisnis perusahaan, kemampuan kepemimpinan yang kuat. CRO harus bisa mempengaruhi orang lain, tentunya mempengaruhi dalam hal yang positif ya. Dan juga harus berpikir kritis serta menyampaikan informasi kompleks secara jelas dan mudah dipahami sehingga high level manajemen bisa mengambil keputusan dengan tepat. Di samping itu, CRO juga harus mampu bekerja sama dengan berbagai departemen di organisasi dan harus memastikan bahwa budaya risiko diterapkan dengan konsisten tentunya. Dengan demikian, CRO jadi tokoh kunci di sini yang memastikan IRM berjalan efektif di sebuah industri atau di sebuah perusahaan. Baik, Mas Efri, minta tolong next slide selanjutnya. Baik, Pak Sparta dan rekan-rekan teman-teman semua, di sini saya akan mencoba melanjutkan lagi untuk mengeksplor dengan memberikan penjelasan komponen-komponen dari IRM ya, komponen of IRM. Saya akan mencoba mengeksplor di poin pertama ya, yang structure IRM yang efektif. Nah, nanti tambahnya juga di kerangka kerja IRM terintegrasi ya. Baik, langsung ke poin yang pertama mungkin ya. Jadi, bagaimana IRM bisa diterapkan secara efektif di perusahaan? Ya, tentunya dengan melihat komponen-komponen utamanya. Ya, IRM bukan hanya soal mengidentifikasi risiko, tetapi bagaimana kita mengelola risiko tersebut dalam berbagai aspek organisasi, mulai dari tata kelola, kebijakan, hingga pelaporan risiko. Pertama, tata kelola risiko, risk governance. Komponen pertama, tata kelola risiko atau dalam bahasa Inggris biasanya dikenal sebagai risk governance. Nah, di sini kita bicara soal structure, proses, dan kerangka kerja yang mendasari pengelolaan risiko di organisasi. Tata kelola risiko ini semacam fondasi yang memastikan setiap orang harus tahu perannya masing-masing ya di dalam manajemen risiko. Nah, tata kelola risiko yang efektif harus melibatkan berbagai pihak, terutama manajemen puncak seperti Dewan Direksi dan eksekutif senior. Mereka harus mendukung dan memantau penerapan IRM di seluruh organisasi. Selain itu, penting memiliki jalur komunikasi yang jelas dalam mengidentifikasi risiko, membahas dampaknya, dan menentukan tindak lanjutnya. Sehingga orang dari tingkat atas hingga bawah harus tahu siapa yang bertanggung jawab dan kapan mereka harus melapor terkait risiko. Ya, sebagai contoh kecil saja deh. Di perusahaan besar mungkin akan ada komite risiko yang bertugas untuk meninjau kebijakan risiko, menilai efektivitas mitigasi, dan melaporkan hasilnya kepada direksi. Dengan adanya tata kelola risiko yang baik, kita tentunya bisa memastikan bahwa manajemen risiko ini bukan hanya jadi tugas satu departemen, melainkan semua juga ikut bertanggung jawab bersama, seperti yang sudah diterapkan secara konsisten di seluruh organisasi. Baik, saya coba percepat ke poin yang kedua, yaitu kebijakan dan standar risiko. Ya, kita harus memiliki kebijakan dan standar risiko. Komponen ini adalah panduan tertulis yang pastinya akan sangat membantu kita dalam menerapkan manajemen risiko secara konsisten di seluruh bagian organisasi. Nah, mengapa kebijakan dan standar ini penting? Ya, karena tiap organisasi membutuhkan arahan yang jelas tentang bagaimana mereka harus mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko tentunya. Ya, kebijakan risiko ini bisa meliputi aturan-aturan dasar, seperti jenis risiko apa saja yang harus diperhatikan, dan bagaimana cara menilainya, hingga metode mitigasi yang perlu diambil.
Selain itu, ada juga standar yang menjadi tolak ukur bagi karyawan dan manajer dalam mengelola risiko sehari-hari. Poin yang ketiga yaitu pengukuran risiko atau risk management. Komponen ketiga ini sangat penting. Pengukuran risiko ini sangat penting karena kita tidak bisa mengelola apa yang tidak bisa kita ukur. Tujuan dari pengukuran risiko adalah untuk memberikan kita pemahaman yang lebih dalam mengenai tingkat risiko yang dihadapi oleh organisasi, baik dari segi dampak maupun frekuensinya ya. Ada beberapa teknik pengukuran yang bisa digunakan seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan, yaitu teknik VAR atau Value at Risk yang menghitung potensi kerugian dalam kondisi normal ya. Ada juga analisis skenario dan juga ada analisis sensitivitas. Baik, kita lanjut ke komponen selanjutnya, yaitu keempat, komponen mitigasi risiko atau risk mitigation. Apa sih mitigasi risiko, risk mitigation ini? Yaitu langkah-langkah yang kita ambil untuk mengurangi atau mengendalikan dampak risiko yang sudah kita identifikasi. Setelah kita memahami tingkat risiko melalui pengukuran, ya tentunya kita bisa memutuskan tindakan apa yang perlu dilakukan ya. Nah, di sini ada beberapa strategi mitigasi yang bisa diterapkan. Di sini ada 4. Pertama, penghindaran risiko. Kita menghindari aktivitas atau keputusan yang bisa memunculkan risiko tertentu. Kita ambil contoh saja, jika suatu proyek mempunyai risiko terhadap lingkungan dan risiko ini katakanlah risikonya tinggi ya, maka perusahaan bisa memutuskan untuk tidak melanjutkan proyek karena ya terlalu berisiko ya. Kemudian mitigasi yang kedua, pengurangan risiko. Di sini kita tetap menjalankan aktivitas, tapi kita mengambil langkah untuk mengurangi dampaknya. Kalau kita analogikan contoh, misalnya perusahaan manufaktur menerapkan prosedur keamanan tambahan untuk mengurangi risiko kecelakaan di tempat kerjanya ya. Kemudian mitigasi yang ketiga, transfer risiko. Dalam beberapa kasus transfer risiko ini bisa dilakukan ke pihak ketiga. Contohnya misalnya yang paling umum ya asuransi. Ya dengan mengasuransi aset atau operasional kita, ya kita memindahkan risiko kerugian di perusahaan asuransi. Tapi ya kita tentunya harus mengeluarkan sejumlah uang ya dengan konsep bisnis asuransi seperti kita premi gitu ya. Kalau misalnya tidak ada risiko ya tentunya kerugian di sisi premi kita ya. Yang keempat itu penerimaan risiko. Nah, untuk penerimaan risiko ini, jika risiko dinilai tidak terlalu besar atau biayanya terlalu tinggi untuk dimitigasi, nah perusahaan tentunya bisa mengambil pilihan ya, menerima risiko ini. Namun tetap mengontrol atau memantau secara berkala. Baik, langsung kita percepat di komponen yang kelima, yaitu pemantauan dan pelaporan risiko ya. Komponen terakhir dalam IRM ini pemantauan dan pelaporan risiko. Proses berkelanjutan untuk mengevaluasi risiko yang telah diidentifikasi dan memastikan bahwa strategi bisnis yang telah ditetapkan berjalan dengan baik. Nah, proses ini biasanya mencakup pengumpulan data secara berkala. Namanya juga pemantauan ya, monitoring gitu. Jadi harus dilakukan secara berkala dan analisis yang terus-menerus untuk memastikan bahwa risiko tetap dalam batas yang dapat diterima. Dalam perusahaan besar biasanya akan ada sistem otomatis yang membantu memantau risiko dan mengirimkan laporan secara real time. Nah, sementara itu pelaporan risiko itu memastikan bahwa setiap risiko besar yang ada disampaikan ke manajemen dan dewan direksi secara teratur. Inilah salah satu fungsi pemantauan dan pelaporan risiko
supaya bisa berjalan efektif ya. Baik, Mas Jafri mungkin minta tolong ke slide selanjutnya. Oke, ini yang nomor 2 ini udah berarti ya, Oh, yang kerangka nomor kerja. 2 kerangka kerja ya. Kerangka Mm, kerja IRM terintegrasi ya. iya betul. Oke. eh Baik, untuk yang kerangka kerja di sini mungkin di sini saya singkat saja. Jadi integrasi data dan teknologi dalam memfasilitasi pengumpulan, analisis, dan pelaporan risiko secara efektif. Nah, ini maksudnya bagaimana? Ya tentunya untuk memitigasi ataupun untuk istilahnya kita mengurangi dampak-dampak risiko, kita harus melakukan integrasi dari sisi data dan dari sisi teknologi yang dimiliki oleh sebuah industri ya. Jadi setelah data tersebut terkumpul, kita koordinasi, kemudian kita lakukan analisis bagaimana data-data itu memvisualisasikan kondisi yang terjadi, kemudian kita lakukan pelaporan resiko yang mungkin akan terjadi berdasarkan data tersebut, dan kita lakukan pelaporan secara efektif ke high level management ya. Dan tentunya kerangka kerja IRM terintegrasi ini poinnya itu selain dari sisi teknikal kita integrasi data, teknologi, semua sistem, dan tentunya ya dari sisi stakeholder kita bekerja bersama untuk melakukan IRM ini ya untuk memitigasi risiko. Namanya juga IRM Enterprise Risk Management. Jadi poinnya di situ sih. Baik Mas Jeffrey, mungkin kita lanjut ke slide selanjutnya sebagai slide terakhir kalau tidak salah ya. Oke, kesimpulan ya. Ini secara garis besar di sini ada kesimpulan, ada manfaat jangka panjang, ada pentingnya implementasi IRM yang tepat. Mungkin sebagai pemaparan closing remark di sini saya coba secara general aja, tidak poin-poin seperti ini. Baik, pertama kita mencoba menyimpulkan kembali dari materi yang dari awal sudah kita coba sampaikan dari Mas Jeffrey, dari saya gitu kan. Jadi kita coba lihat lagi sebagai kesimpulan saja. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan IRM? Ya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, IRM tentunya pendekatan yang komprehensif dan integrasi dalam mengelola berbagai resiko di seluruh aspek perusahaan. Ya dengan IRM ini kita tidak hanya berfokus pada satu resiko saja ya. Karena kita bisa melihat gambaran besar dan semua jenis resiko yang mungkin muncul. Mulai dari operasional, keuangan, strategis, dan juga kepatuhannya. Baik, kemudian mengapa IRM ini begitu penting bagi kelangsungan perusahaan? Di sini di kesimpulan ini sebagai penegasan bahwa dalam dunia bisnis resiko ada di mana-mana dan kadang muncul dari tempat yang kita tidak terduga ya. Bagaimanapun kita sudah lakukan tindakan preventif, kita sudah buat prosedur, kita sudah buat pencegahan, education dan lain-lainnya, tapi kita tidak bisa menghindari kemunculan risiko yang tidak terduga. Nah, ya katakanlah misalnya terjadi perubahan regulasi yang tiba-tiba ya, atau terjadi krisis yang tiba-tiba juga, inflasi yang tiba-tiba juga. Nah, jika perusahaan tidak siap menghadapi hal-hal seperti ini, tentunya akan sangat merugikan. Dan disitulah pentingnya IRM berperan sebagai pelindung. Nah, dengan poin ini yang menjadi kesimpulan itu, IRM itu dengan IRM yang kuat, kita dapat mengenali resiko-resiko tersebut lebih awal, mengukur dampaknya, dan tentunya merancang strategi yang tepat ya untuk menghadapinya.
Selain itu, IRM tidak hanya soal menghindari risiko, tetapi juga soal menemukan peluang. Ya, di balik kesulitan biasanya ada kemudahan. Nah, di sini istilahnya di balik setiap resiko seringkali ada peluang. Ini menjadi salah satu kesimpulan juga poin dari materi yang kita paparkan. Kemudian berikutnya, IRM bukanlah satu divisi atau individu saja, karena IRM itu seperti kepanjangannya aja Enterprise Risk Management. Itu adalah sebuah enterprise, sebuah satu kesatuan yang terintegrasi. Jadi tanggung jawabnya adalah milik bersama. Jadi kesimpulan ini untuk IRM ini adalah tanggung jawab bersama untuk semua stakeholder di dalam menghindari risiko ya, bahkan melakukan tindakan-tindakan preventif terhadap risiko itu ya. Kemudian peranan CRO ini juga eh, menjadi kesimpulan yang saya coba garis bawahi, karena CRO bukan hanya bertanggung jawab untuk memantau risiko, tetapi juga memastikan bahwa manajemen risiko itu memang harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi perusahaan. Nah, untuk menutup kesimpulan ini, apa manfaat IRM bagi perusahaan dalam jangka panjang? Ya, dengan mengelola risiko secara proaktif, kita dapat menciptakan organisasi yang lebih stabil dan tentunya lebih tangguh. Nah, stabilitas ini penting terutama di dalam industri yang sangat kompetitif ya, apalagi di industri perbankan. Sekarang tidak ada industri perbankan yang dia mempunyai spesialisasi market ya. Semua selama memenuhi regulasi, semua bisa mengeluarkan produk-produk sesuai dengan uh, regulasi dan tentunya sesuai dengan kecukupan modal inti yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan. Jadi semua secara terbuka bisa bersaing ya. Nah, buat bank yang mempunyai modal inti kecil menengah tentunya akan sangat ketinggalan ya dengan bank-bank yang mempunyai modal inti besar. Apalagi kalau misalnya bank ini tidak mengelola risiko dengan baik, maka akan berdampak pada reputasi perusahaan, di mana dampaknya ya nasabah bisa hilang kepercayaan ya, dan tentunya akan berpindah ke bank kompetitor. Dengan adanya IRM yang baik, kita bisa lebih cepat beradaptasi dan respon risiko baru, yang berarti kita tidak hanya mampu bertahan dalam jangka pendek, tetapi juga berdaya saing dalam jangka panjang. Nah, sebagai kesimpulan akhir, mungkin eh, tidak saya break seperti yang gambar misalnya, tapi ini secara overall aja. Kesimpulannya jadi IRM itu membantu kita menjadi perusahaan yang lebih tangguh, lebih siap, dan lebih inovatif dalam menghadapi masa depan. Dengan IRM, kita tidak hanya menjaga perusahaan dari ancaman, tetapi juga memanfaatkannya untuk menemukan peluang dan mendorong kemajuan. Jika kita ingat sebentar, IRM ini bukanlah suatu langkah atau kebijakan sementara, tetapi merupakan proses berkelanjutan yang harus dijalani bersama sebagai satu kesatuan, satu tim yang terintegrasi. Tentunya dengan pendekatan ini kita dapat memastikan bahwa kita siap menghadapi segala risiko yang mungkin datang dan tetap berada di jalur menuju ke suksesan ya. Baik, saya rasa itu aja sebagai bagian dari slide terakhir kesimpulan. Terima kasih dan saya harap materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua dalam memahami bagaimana enterprise risk management bisa membantu kita mengelola risiko sekaligus menciptakan peluang. Demikian Bapak Sparta, rekan-rekan semua, teman-teman semua.
pemaparan materi IRM dari saya Budiono dan juga dari Mas Efri Nur. Mungkin bisa ditambahkan Mas Efri Nur sebagai penutupan akhir dari saya. Saya rasa cukup. Silakan saya kembalikan ke Mas Efri. Ada Oke, 5 menit baik. lagi nih Mas Efri. Ah, belum 1 jam ya berarti ya. Ya, 5 menit lagi. Mungkin kita bisa diskusi sebentar terkait IRM ini. Kita ambil contoh mungkin Oh, di tempat kita kerja kali ya. Kita coba analogikan itu mm, yang biasanya praktek-praktek di IT governance itu seperti apa itu untuk bisa jadi tambahan referensi saja gitu. oke. Jadi memang kalau di tempat perusahaan kita sebelum-sebelumnya memang praktek dari enterprise risk management ini memang benar-benar apa ya? eh, Kalau karena kita memang sejauh ini berada di sebuah perusahaan yang kalau dihitung cukup lumayan heavy atau banyak karyawannya itu memang seperti diwajibkan memang mengelola resikonya dengan enterprise risk management karena apa namanya eh, apa tuh namanya karena ini tadi seperti yang disebutkan di sini tadi itu pendekatan inter ada nilai tambah dari pendekatan terintegrasi. Ini karena dari perusahaan kita sebelumnya itu juga kan divisinya sudah tidak hanya 2 atau 3 lagi, tapi memang divisinya juga sudah mulai sangat banyak. Secara kompleksitas juga memang kita bisa lihat kompleksnya itu sangat-sangat kompleks dan mendetail. Bahkan dalam satu divisi itu aja sudah banyak departemen-departemen yang ada di dalamnya. Jadi resiko-resiko itu pastinya akan sangat em, apa ya muncul ya akan sangat terlihat dari setiap divisi-divisi itu. Bahkan dari setiap divisi itu karena banyak departemen tuh sudah pasti akan menimbulkan banyak risiko. Selain itu ada juga tadi yang resiko silo juga kan karena kita sudah terpisah-pisah yang tadinya mungkin secara eh, culture komunikasi itu dengan struktur organisasi yang simpel itu lebih terjaga komunikasinya, jadi bisa lebih saling memahami mungkin gitu ya. Tapi ketika perusahaan sudah semakin besar, kemudian karyawan sudah semakin banyak, divisi-divisi sudah semakin berdiri sendiri, yang tadinya mungkin jadi satu gitu kan. Secara komunikasi itu mungkin kalau lebih sedikit tuh lebih bisa komunikasinya enak gitu ya. Tapi ketika divisinya itu semakin banyak, departemen sudah semakin banyak, orang-orangnya semakin banyak dan kemudian terpisah. Nah, ini di resiko silo-silo di sini, resiko yang terpisah-terpisah ini yang kemudian jadi muncul. Nah, makanya perlunya enterprise risk management di sini itu salah satunya adalah memitigasi resiko-resiko yang seperti itu. Selain daripada itu juga mungkin ya kita lihat Mas Dian ya di Ya, tempat kita bekerja sebelum-sebelumnya adalah apa namanya pelayanan layanan jasa keuangan ya yang memang kalau boleh dibilang eh, bank itu adalah bisnis resiko. iya, betul. Bisnis resiko itu ya bank itu gimana kita bisa menilai sebuah resiko kalau kita pintar-pintar atau perusahaan kita pintar-pintar menilai resiko itu maka itu bisa menjadi sebuah value atau sebuah keuntungan bagi kita. Tapi ketika kita tidak pintar dalam menilai resiko dari perusahaan ini, di perusahaan kita sebelum-sebelumnya ya bisa jadi itu akan sangat-sangat berdampak ya. Bahkan bukan hanya berdampak di bank kita sendiri, bisa jadi itu adalah bisa berdampak sistemik ke yang lain karena memang apa namanya perusahaan layanan jasa keuangan ini saling terintegrasi dengan apa namanya perusahaan bank-bank yang lain ya. Karena Iya, walaupun betul. terlihat itu bank itu mulai bangkrut, tidak hanya dilihat cuman bank itu saja yang
apa beresiko gitu. Bank-bank yang lain pun yang sebenarnya di luar dari perusahaan itu tidak yang tidak berhubungan mungkin ya sama sekali tidak ada manajemen yang berhubungan di situ tuh bisa juga bisa jadi itu berdampak sistemik kepada yang lain. Nah, enterprise risk management ini bisa bukan bisa jadi malah justru bisa memang benar-benar bisa menjadi apa ya kayak bukan monitor ya kayak audit lah ya audit audit awal lah audit awal sebelum audit dari eksternal mungkin audit internal kita untuk bagaimana kita bisa mengelola resiko itu. Gimana kalau menurut Mas Dion? Iya, apalagi kalau kita ya, kita benar sekali siapa yang disampaikan tambahannya dari Mas Jeffrey ya. Apalagi yang di tempat kita beraktivitas bekerja sebelumnya di sebuah industri financial industri atau jasa perbankan ya. Itu memang perbankan itu adalah sebuah bisnis yang penuh resiko ya. Mulai dari resiko operasional bahkan resiko reputasi ya. Karena sedikit kita tidak Betul. mematuhi prosedur, ya tentunya akan terjadi dampak yang sekecil apapun akan terjadi dampak yang itu berkaitan dengan resiko. Apalagi dengan sekarang kalau beberapa case setahun 2 tahun ke belakang, Mas Efri, kita mendengar ada bank swasta, bank BUMN gitu kan yang dia pun dengan nilainya sudah mempunyai teknologi dan mungkin sudah mempunyai policy-policy governance yang terintegrasi dalam konteks enterprise risk management itu pun masih terdapat celah yang lainnya yang tidak terduga ya kejadian yang tidak terduga Betul. ini itu diserang oleh ransomware ya gitu kan biarpun mungkin Betul. uh, ada layer-layer gitu kan istilahnya dampaknya itu belum tentu sampai layer sampai ke core inti, tapi setidaknya kan itu membuat pelayanan terganggu ya. Dan Betul. ketika pelayanan itu terganggu, tentunya kan akan berimpact ke reputasi ya, karena nanti akan ada banyak komplain dari nasabah dan itu akan berdampak ke reputasi dari industri itu bank itu sendiri ya. Dan tentunya dengan berkaca ke pengalaman ini pengelolaan IRM yang baik itu saya rasa memang sudah harus jadi wajib dan menjadi satu kesatuan tim gitu ya yang kita bersama-sama bertanggung jawab di dalam mengelola risiko ini ya dan tentunya secara formal organisasinya yaitu yang akan di manage oleh CRO ataupun nama lain lah yang ada di industri-industri lain ya yang mengelola enterprise risk management ini. Jadi saya rasa Betul. itu sih Mas Yafri. Iya, betul. Apalagi tadi ya yang tadi disampaikan oleh Mas Dion sebelumnya juga memang tugas menjaga risiko ini tidak hanya oleh satu divisi atau tugasnya oleh Chief Risk Officer tadi. Memang dibutuhkan kesadaran, apalagi tadi contoh tadi ya, contoh yang diberikan dari Mas Dion tadi di sebuah bank besar di kita, di bank syariah di kita yang bank besar itu notabene udah paling besar ya, terbesar ya, salah satu bank syariah terbesar masih bisa kecolongan gitu. Dan itu karena gara-gara apa? Ketawanya ya gara-gara dari salah satu komputer user gitu kan. Ya artinya Ya, apa? Artinya bukan 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 dari sebuah yang serangan yang tertarget langsung ke apa ya ke core-nya atau ke perusahaan ke pusat data centernya justru malah bermula dari usernya atau iya, karyawannya gitu bermula dari situ jadi memang ini kesadaran menumbuhkan kesadaran bahwa gimana apa menumbuhkan kesadaran resiko yang bakal muncul ketika kita melakukan sesuatu apa atau sudah ada aturan seperti aturan-aturan perusahaan atau SOP yang sudah dijelaskan, yang sudah disampaikan, tapi kita hanya menganggap angin lalu. Nah, ini bisa jadi salah satu penyebab apa ya penyebab bocornya atau bisa jadi penyebab bocornya data atau tidak
tidak tidak apa ya, tidak tidak patuh lah, tidak patuh kepada aturan-aturan atau SOP yang sudah eh, di apa ya, diatur atau sudah ditetapkan di perusahaan itu. Jadi ya begitulah Mas Dion. Semoga Ya, saja ke depan kita sama-sama apa ya, mempunyai kesadaran juga, dan tentunya juga kepada teman-teman semua yang mengikuti materi kuliah, materi mengenai enterprise management ini. Itu. iya Ada tambah setuju. lagi Mas Dion mungkin? Saya rasa dari saya cukup, Mas Jeffrey. Iya, iya, iya. Oke, baik. Mungkin dari saya juga sudah cukup sekian ya. Mungkin kayaknya udah 1 jam ya Mas Dion ya. Iya, sudah di sini di saya sih timer menunjukkan 1 jam 5 menit, bonus lima Oke. menit lah. Iya. Jadi mungkin itu gitu. Gitulah apa nama materi materi tentang enterprise management yang mungkin kali ini bisa kami sampaikan, yang menjadi tugas dari mata kuliah Pak Sparta mengenai manajemen risiko. Eh, Mungkin kalau ada salah ucap dan salah kata dari kami mohon maaf. Jika itu ada lebihnya, maka itu adalah lebihnya dari Allah. Kami cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih sebelumnya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.